Hai guys, selamat datang di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Dan kali ini aku akan membahas topik yang cukup menarik bagi kita semua, yaitu 7 ciri cintamu hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi saat ini mungkin lagi zamannya ya, orang-orang itu jadi lagi suka jadi pengagum rahasia, karena mereka takut kalau cintanya nanti itu hanya akan bertepuk sebelah tangan. Jadi di sini aku akan sharing. Jadi ini hasilnya ini nggak akurat banget, tapi intinya ya bisalah. Ya, kalau kalian menemukan beberapa poin yang sesuai dengan situasi kalian saat ini, bisa jadi cinta kalian itu hanya bertepuk sebelah tangan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel aku ini karena aku masih butuh 10 juta subscriber. Jadi ciri yang pertama adalah kamu yang selalu berinisiatif untuk memulai percakapan, baik percakapan lewat telepon maupun percakapan lewat chat. Jadi poin yang pertama ini yang paling udah kelihatan banget. Jadi kalau kamu yang selalu memulai duluan, entah itu chatting ataupun telepon, sedangkan dia biasanya lebih pasif dalam merespon, kalaupun dia merespon hanya jarang-jarang ataupun hanya singkat, padat, dan jelas, itu udah pasti dia hanya menganggapmu sebagai sahabat, nggak lebih. Artinya cintamu itu bertepuk sebelah tangan dan kamu nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pacaran. Di sini juga aku mau kasih tahu kalau misalnya kalau kalian itu lagi deketin seseorang, intinya jangan terlalu kasih dia perhatian, jangan terlalu available. Jadi kalau bisa kalian itu harus kayak menghilang gitu. Jadi kalau misalnya ada chat, kamu jangan langsung balas. Intinya kamu tunggu dulu sekitar 1 jam, atau intinya kasih jeda lah, kasih jarak kayak gitu supaya dia agak penasaran, loh kenapa chatting aku nggak dibalas gitu. Tapi kamu juga harus pintar memainkan trik ini, karena kadang itu bisa bikin pasanganmu jadi frustasi, gebetanmu jadi frustasi karena oh dia online jadi dia nggak balas chat aku. Nah, hati-hati untuk yang itu. Jadi pintar-pintar kalian lah, intinya kalian harus bisa tujuannya sih supaya kalian bisa bikin gebetan kalian itu penasaran, jadi dia tertarik untuk mengobrol denganmu. Dan tips yang kedua yang ingin aku share di poin yang pertama ini adalah kalau kalian pengen lihat orang itu beneran sayang, cinta sama kalian, atau memang cinta kalian hanya bertepuk sebelah tangan, itu kalian bisa menggunakan trik yang kedua ini, yaitu kalian menghilang dulu. Jadi serindu apapun perasaan kalian untuk mengobrol, untuk berkomunikasi dengan dia, kalian harus tahan perasaan kalian itu, dan kalian harus nunggu sampai dia yang mencari kalian duluan. Intinya kayak gitu. Kasih waktu aja 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu itu dia memang selalu mencari kalian saat kalian gak ada komunikasi, atau dia selalu gebetan kalian selalu muncul dengan membawa topik-topik yang baru supaya kalian bisa ngobrol lebih lama lagi, nah itu tandanya bagus. Tapi kalau dalam 1 minggu itu dia nggak mencari kalian sama sekali, artinya itu memang udah percuma. Cinta kalian itu hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi ini hanya saran aku aja. Bisa kalian lakuin atau enggak itu terserah kalian lagi. Karena di sini aku hanya ingin meng-share aja. Dan poin yang kedua, kamu sering minta maaf pada segala hal. Jadi kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu kamu ingin dia bahagia, kamu ingin semua yang terbaik untuknya. Tapi di satu sisi kamu selalu merasa dirimu itu jadi kurang baik untuknya. Jadi kamu selalu minta maaf. Nah, walaupun memang dalam hubungan itu kebanyakan minta maaf juga gak bagus ya. Soalnya buat apa sih minta maaf sampai kebanyakan kayak gitu. Misalnya sehari kamu minta maaf sampai 20 kali, itu ngapain? Gak perlu lah. Jadi kalau kamu udah terlalu banyak minta maaf, itu adalah ciri kalau hubungan kalian itu hanya bertepuk sebelah tangan, atau alias hanya friendzone lah. Jangan berharap lebih supaya kamu gak semakin sakit hati. Dan yang ketiga, kamu selalu mengalah. Jadi cinta itu memang butuh pengorbanan. Tapi kalau kamu terus yang selalu mengalah, ini udah tanda tanya. Artinya entah calon gebetanmu itu yang egois, atau memang kurang komunikasi antara kalian berdua, atau memang dia sama sekali tidak menganggapmu istimewa di hatinya. Artinya kamu hanya dianggap sebagai teman, dan dia kurang peduli dengan perasaanmu. Poin yang keempat, kamu sering mengubah jadwalmu hanya demi menyesuaikan waktu dengan rencana kencan doi.
Jadi misalnya kalian udah sepakat pengen keluar hari Sabtu, tapi doi tiba-tiba batalin gitu dan bilang, oh kita pindah aja hari Selasa kayak gitu. Nah di sini dari topik ini, yang poin yang keempat ini, kamu udah bisa tahu kalau kamu itu bukan di daftar prioritasnya dia. Karena dalam dunia ini nggak ada sesuatu pun yang namanya sibuk. Kalaupun sibuk pasti dia bisa bikin waktu. Kalau memang kamu adalah prioritasnya, dia pasti bisa mengatur waktunya untuk memberikan beberapa, misalnya 1-2 jam dari waktunya untuk bertemu denganmu kalau memang kamu adalah prioritasnya. Jadi kalau dia nggak memprioritaskan kamu seperti yang ada di topik ini, itu artinya cintamu hanya bertepuk sebelah tangan dan udah belajar untuk ikhlas aja sih. Soalnya sampai kapanpun kamu nggak bisa kalau kamu yang terus mengubah jadwalmu, sedangkan dia hanya membatalkan janji seenaknya aja. Itu bakal jadi hubungan yang nggak sehat. Jadi memang perlu saling pengertian di antara kedua belah pihak. Dan di sini saling pengertian itu nggak ada sama sekali, hanya kamu yang selalu berjuang dan dia jarang sekali berjuang, bahkan berkorban untukmu itu jarang. Jadi itu adalah ciri cintamu hanya bertepuk sebelah tangan. Dan poin yang kelima adalah usahamu tidak dihargai. Jadi kalau kamu udah mulai merasakan ada beberapa poin yang tepat ke kamu, ya ini kamu udah mulai mempersiapkan hati dan mental. Siapa tahu cintamu memang hanya bertepuk sebelah tangan. Jadi ini aku bukan pengen mematahkan semangat, tapi aku hanya ingin lebih membuka wawasan supaya kita harus bersiap akan segala hal. Kayak kalau jadi syukur, kalaupun nggak jadian juga ya nggak apa-apa, udah ikhlas kayak gitu. Jadi di sini usahamu sering tidak dihargai. Entah usahamu untuk bawain dia makanan atau untuk traktir dia makan mie bakso atau apapun, itu selalu aja usahamu itu kayak hanya dipandang biasa aja sama dia, karena dia memang nggak ada perasaan sama kamu. Dan sekuat apapun kamu berjuang, usahamu itu memang nggak pernah dihargai. Mungkin dia akan bilang makasih ya, tapi hanya sebatas itu. Dan di sini dia kayak enggan untuk jadi terlalu dekat sama kamu, karena dia memang sejak awal nggak memiliki rasa untukmu. Ya, jadi itu poin yang kelima ya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Kalau kalian pengen request video apa juga, silahkan tulis di kolom komentar. Jadi poin yang keenam sekarang. Ini poin yang keenam agak lumayan panjang. Ini aku bikin dicontekan. Poin yang keenam adalah kamu sering membuat alasan atas setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan yang melukai perasaanmu. Jadi sampai kapanpun kamu akan selalu menganggap doi adalah orang baik walaupun kamu sering sakit hati dengannya. Nah, ini yang aku warning tadi. Kalau di sini cinta bertepuk sebelah tangan itu bakal jadi hubungan yang nggak sehat, karena di satu pihak itu ada orang yang begitu mencintai dengan hati yang tulus, dan di sisi lain ada orang yang terus aja menghindar, membuat alasan untuk menghindar. Dan di sini karena kamu yang terlalu cintamu itu udah menggebu-gebu, jadi apapun perbuatan buruk yang mereka lakukan, kamu akan selalu kayak, oh ya udah nggak apa-apa lah, mungkin dia kecapean sampai kayak gini, atau mungkin ya udah maklum aja, memang mungkin udah karakternya seperti itu. Ya intinya kamu selalu membela dia dalam situasi apapun. Jadi sorry, ini lightning aku mati. Jadi kamu selalu membela dia dalam segala situasi apapun. Dan di sini kalau kamu terus melakukan cara yang seperti ini, maka bukan cintamu yang akan kamu dapatkan, tapi dia akan semakin meremehkanmu, karena dia tahu dia bebas melakukan apa saja untukmu, dia bebas menyakiti perasaanmu, dia bebas berkata-kata kasar padamu. Jadi self esteem kamu itu, rasa percaya diri kamu itu akan semakin terkikis. Jadi di sini aku bilang hubungan ini bakal jadi toksik atau hubungan yang gak sehat. Oke? Jadi kalaupun gebetanmu itu salah, sebaiknya kamu mengucapkan secara langsung, kalau aku nggak suka loh sikap kamu yang kayak gini, sikapmu itu salah dan kamu harus perbaiki, kayak gitu. Jadi lebih baik menegur dengan halus daripada kamu yang selalu setuju dengan segala perlakuan buruknya untukmu. Dan poin yang ketujuh adalah gebetanmu egois dan hanya peduli pada kebahagiaan sendiri dalam hubungan. Dia tak peduli apakah kamu bahagia atau tidak dalam hubungan ini. Jadi di sini gebetanmu egois.
ya, kayak yang udah aku mention sebelumnya. Jadi dia pengen menang sendiri, dia nggak peduli sama kebahagiaanmu. Intinya dia memang nggak mau berinvestasi di hubungan ini, di hubungan asmaramu ini. Jadi lebih baik kalau kalian udah menemukan 7 ciri-ciri ini ada dalam situasi kalian saat ini, saran aku sebaiknya kalian udah siapkan hati dan mental kalau suatu saat memang kenyataan terburuk yang harus terjadi, yaitu kamu nggak akan pernah bisa meraih gebetan itu sebagai pacar. Oke? Jadi sebaiknya kamu siapkan hati dan mental. Everything gonna be alright. Jadi don't worry, kamu pasti bakal menemukan orang yang lebih baik lagi. Tetap berdoa, tetap sabar aja, ikhlasin aja, tetap jadi orang baik ya. Itu saran aku. Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Aku harap semoga video ini bermanfaat. Dan itu adalah 7 ciri cintamu hanya bertepuk sebelah tangan. Nah, dan kalau kalian pengen request bikin video apa, topik apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau komen yang terpilih bakal aku bikinin videonya. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku CM Wijaya. Dan jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya semakin berkurang orang galau di dunia ini. Oke? Bye-bye! See you on my next video!